Halo, selamat malam pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Adanya hutang piutang untuk maju dalam kontestasi politik berpotensi menimbulkan pemufakatan jahat. Ongkos politik yang mahal ini bisa menyebabkan pemenangnya harus mencari cara untuk bisa mengembalikan hutang tersebut. Dan perjanjian hutang piutang antara Mas Andi dan juga Bang Sandi contohnya, ini dengan total 92 miliar rupiah untuk menjadi DKI 1. Sulit diterima memang dengan logika membandingkan antara hutang untuk kampanye dengan penghasilan resmi seorang pejabat publik. Nah, kita akan diskusikan malam hari ini dalam Fokus Terkini TVRI terkait dengan mahalnya politik mahar bersama saya Ardianto Wijaya dan juga sudah hadir sejumlah narasumber malam hari ini. Kita akan diskusi bersama. Paling ujung sana Bang Hendri Satrio, juru bicara dari Mas Anies Baswedan. Bang Hendri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Salam sehat, ketemu lagi kita. Alhamdulillah, salam sehat. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini. Nanti kita akan tanyakan nih, tapi sebelum itu nanti kita akan putar juga wawancara eksklusif kami bersama dengan politikus Gerindra sekaligus Menparekraf Sandiaga Uno. Nanti Bang Hendri akan berkomentar terkait dengan jawaban dari Bang Sandi dan Bang Jerry Sumampo, pengamat politik sekaligus koordinator Komite Pemilih Indonesia. Bang Jerry, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat, terima kasih. Baik, terima kasih sudah hadir malam hari ini Bang Jerry secara langsung. Dan sebelah saya Bang Fahri Hamzah, Wakil Ketua Umum Partai Gelora. Assalamualaikum Bang Fahri. Waalaikumsalam. Salam sehat. Malam, ya. Baru pulang dari umroh, sekarang berangkonan nih ya. Gaya yang berbeda nih Bang Fahri malam hari ini. Yang tergabung via daring malam hari ini, saya akan sapa Bang Habibur Rahman, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra. Bang Habibur Rahman, Assalamualaikum, selamat malam. Wijaya di studio, Bang. Selamat malam. Baik, ada... Sehat-sehat semua ya. Ya, sehat-sehat semua, Bang Habibur Rahman. Dan juga Bu Loli Suenti, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Bu Loli, selamat malam, salam sehat. Selamat malam, salam sehat buat semua. Baik, terima kasih sudah hadir secara daring malam hari ini. Kita akan simak terlebih dahulu. Ini adalah cuplikan hasil wawancara kami eksklusif pada hari Senin kemarin bersama dengan politikus Gerindra sekaligus Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno terkait dengan yang ramai dibicarakan saat ini, hutang sebesar hutang piutang ini antara Bang Sandi dan juga Mas Anies pada waktu Pilkada DKI 2017. Kita akan simak berikut ini. Bang Sandi, ini yang rame, yang lagi dibicarakan saat ini terkait dengan hutang piutang. Nah, kemarin Mas Anies sudah menjelaskan di salah satu podcast. Kita akan lihat terlebih dahulu pernyataan dari Mas Anies pada saat berbicara di podcast dari Mary Riana. Ini Bang. Itu dicatat sebagai kita tidak berhasil dalam pilkada, maka itu menjadi hutang yang harus dikembalikan. Oke. Oke. Iya. Jadi itu kan dukungan tuh. Nah, Yeah. siapa penjaminnya? Yang menjamin Pak Sandi. Jadi Oke. uangnya bukan dari Pak Sandi. Oke. Itu ada pihak ketiga Mhm. yang mendukung. Kemudian saya menyatakan, saya ada suratnya, surat pernyataan hutang. Saya yang tanda tangan. Dan di dalam surat itu disampaikan apabila pilkada kalah, maka saya berjanji, saya dan Pak Sandiaga Uno berjanji mengembalikan. Dan saya dan Pak Sandi, Oke. yang tanda tangan saya, Iya. apabila kami menang pilkada, maka ini dinyatakan sebagai bukan hutang dan tidak perlu, jadi selesai lah. Gitu, Itu bentuk dukungan ya dan itu Iya. sudah selesai, betul. Jadi itulah yang terjadi. Hmm. Makanya begitu pilkada selesai, menang, selesai.
Saya udah lihat ini. Udah lihat ya? Udah ya. Dan seperti yang saya udah sampaikan kepada rekan-rekan, terutama dari media, dari para pengamat, relawan dan semuanya, saya tidak ingin memperpanjang diskusi. Tapi sebetulnya karena ini sudah diangkat juga oleh Pak Anies, yang menarik ini adalah diskursus mengenai pembiayaan kontestasi demokrasi. Mestinya kita fokus kepada isu utamanya. Karena buat saya yang masa lalu selesai sudah, bagaimana kita menatap masa depan. Kontestasi demokrasi kita dan biaya politik kita ini bisa dikategorikan mahal atau mahal sekali. Mahal sekali ya Bang, Ya, berarti? mahal atau mahal sekali. Bisa terlihat kan angka-angkanya sudah terbuka. Dan saya ini seorang akuntan dulu sebelum menjadi pengusaha. Jadi semua biaya yang dikeluarkan itu semua tercatat. Dan sumbernya itu mengacu kepada sumber-sumber yang harus transparan, harus akuntabel, karena nanti pasti akan pada satu saat akan diperiksa, akan diaudit, dan itu yang diaudit pada tahun 2017 saat pilkada dan di 2019. Makanya ini keluar ini saya juga surprise karena di 2017 saya paksakan setiap bulan kita memberi update kepada rekan-rekan media mengenai proses penggalangan dana kita, berapa saham yang saya jual, berapa yang saya transfer ke tim kampanye, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan kampanye sampai saat pencoblosan. Baik. Dan itu semua telah diaudit dan dilaporkan kepada KPU. Jadi sebetulnya semuanya tercatat. Jadi kita lebih baik melihat data-data secara akurat, dan ini menjadi dasar saya, sudahlah kita nggak usah bicarakan masa lalu, kita menatap masa depan. Nah, bagaimana pembiayaan kontestasi di demokrasi di Indonesia ke depan agar lebih efisien? Jadi salah satu yang membuat kontestasi demokrasi kita mahal adalah masa kampanye yang panjang. Jadi waktu 2019 itu masa kampanye hampir 8 bulan. Dan waktu Pilgub DKI sebelum kampanye yang dilakukan secara resmi, kan harus ada sosialisasi. Saya sebetulnya calon yang nggak dikenalkan dulu. Jadi harus bersosialisasi, dan lebih dari 1.500 kegiatan yang telah kami lakukan sebelum proses pencalonan resmi. Nah, itu biayanya kan pasti mahal. Belum lagi berkaitan dengan selain daripada sosialisasi, pengenalan, program-program, dan juga penjajakan dengan partai pengusung. Nah, ini harusnya menjadi diskursus bagaimana sih supaya lebih efisien. Nah, 2024 ini alhamdulillah masa kampanyenya sudah dipersingkat. Ini akan mengakibatkan biaya dan kebutuhan dana untuk kontestasi demokrasi ini akan semakin sedikit, sehingga akan lebih banyak kemampuan yang kita lakukan untuk mengajukan ide dan gagasan. Karena kalau misalnya kita harus mencari pendanaan, ini kan harus bagaimana nih untuk menutupi pendanaan. Dan menurut saya diskursusnya juga harus lebih bagaimana siapa saja yang bisa berpartisipasi dalam penggalangan pendanaan untuk kontestasi demokrasi. Jadi saya di 2019 kemarin juga setiap bulan menyampaikan ini yang kami terima dari sumbangan pihak ketiga, mana yang Pak Prabowo dan saya langsung dari kantong kami sendiri keluar. Langsung dari kantong Bang Sandi? Langsung dari kantong, karena gampang sekali, transparan. Menjual saham, hasil penjualan saham masuk ke dalam rekening saya pribadi, saya transfer ke dalam tim kampanye. Begitu, itu kan itu yang dimaksud ya? alur pendanaan, dan itu bisa dilihat karena sudah dilaporkan baik di Pilgub maupun di Pilpres. Pak Prabowo melakukan yang sama, saya melakukan yang sama juga. Jadi menurut saya ini udah nggak usah diperdebatkan, dan lebih menatap ke depan bagaimana sih supaya biaya
dan kebutuhan dana untuk kontestasi demokrasi ini jauh lebih efisien. Itu aja. Yang menarik Bang Sandi adalah terkait dengan apa yang diungkapkan oleh Mas Anies juga di podcast Meridiana. Artinya ketika kalah ini harus membayar justru. Ketika menang justru diikhlaskan atau lunas begitu. Nah, ini perjanjian pada saat itu seperti apa? Unik kan? Unik. Nah, ini salah satu pemikiran saya waktu itu adalah begini. Kita biasanya kalau menang itu seorang baik itu kepala daerah atau di tertinggi itu kan pasti dengan terbebani biaya-biaya yang dikumpulkan, termasuk dari saya sebagai paslon waktu itu kan bagaimana nih ngembaliinnya nih? Kan mestinya kan sesuai dengan kesepakatan gitu loh. Tapi waktu itu saya berpikir kalau begitu caranya nanti akhirnya akan menjadi beban, akan menjadi dispute. Jadi agar kita semangat, kita harus all out gitu loh. Dan semuanya ya kita harapkan setelah menang selesai masalahnya. Dan yang tersisa itu mungkin mekanisme daripada bagaimana kita menyelesaikannya. Karena ada aspek pajak, ada aspek dokumentasi dan perjanjian seperti apa. Karena itu kan semuanya harus tertuang di dalam kesepakatan. Jadi metode ini yang menarik sekali. Kenapa? Berarti kalau karena saya yang menjamin kan, kalau kalah ya udah karena ini uang saya, ya saya pasti harus berpikir bagaimana nih untuk pengaturannya. Tapi kalau menang selesai. Justru ini meringankan semua. Dan itu bentuk dari keikhlasan. Karena ini bagian dari perjuangan. Kalau kita niatkan perjuangan itu adalah ibadah, apapun yang kita serahkan kan itu juga, ini kan titipan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kan bukan aset saya. Ya tercatatnya di dunia ini aset saya. Tapi kan sebetulnya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi buat saya sih, perdebatan itu sebenarnya sudah tidak dilanjutkan lagi, apalagi kita sama-sama berteman, bersahabat, baik saya sama Pak Prabowo maupun Pak Anies, kita nggak pernah ngomongin masalah ini, baru saja tercuat belakangan ini, dan ini sebetulnya saya, jika ada value, jika ada nilai dari percakapan ini adalah bagaimana kita menatap ke depan. Yang ke belakang sudahlah, biarkan jadi bagian dari masa lalu, dan jangan sampai merusak persahabatan dan pertemanan kita. Apalagi para pendukung maupun netizen yang budiman. Ya, itu jangan sampai, apalagi nanti ada yang baca, komentar dan lain sebagainya. Jadi saya tidak ingin memperpanjang diskusi tentang ini. Ini berhenti di sini, dan saya berharap kita menatap ke depan. Kontestasi tinggal hitungan bulan, kita harus betul-betul persiapkan dengan matang, sehingga harapan kita keberlanjutan pembangunan ini yang sudah baik dilakukan oleh pemerintahan ini dan pemerintahan selanjutnya itu bisa dipercepat, bisa diperbaiki, sehingga target Indonesia menjadi negara maju ini bisa kita realisasikan. Eksklusif Bang Sandi sudah menjawab begitu di kesempatan kali ini, dan semoga tidak ada spekulasi yang berkembang juga. Ya, kita akhiri di masyarakat begitu ya. Kita akhiri dan jangan kita berbicaranya melalui media, tapi ini mestinya menjadi satu diskursus yang menambah nilai dari segi bagaimana sih agar perpolitikan kita ini tidak terlalu mungkin membebani, dan agar para anak-anak muda, aktivis-aktivis muda ini yang mungkin nggak memiliki sumber pendanaan, ini bisa tetap aktif di politik dengan tentunya dukungan dari semua pihak, agar talenta-talenta terbaik kita itu bisa masuk dan bisa memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Ya, itu ada cuplikan dari wawancara eksklusif kami di Fokus Terkini TVRI. Mungkin ini adalah kesempatan Bang Sandi paling panjang di antara doorstop yang kemarin-kemarin sempat ditanyakan oleh teman-teman sesama wartawan begitu. Saya akan langsung ke Bang Hensat, artinya Bang Hensat, kalau tadi kan ini Bang Sandi sudah menjawab, ada uang saya kok gitu. Kalau secara bukti silakan begitu. Karena memang tadi beliau mengatakan ada uang dari hasil jual beli saham, tapi di Mas Anies bilang pada saat di Meridiana bukan uang dari Bang Sandi gitu.
Artinya ini kan bagaimana komentar Anda terkait dengan hal ini? Yang pertama saya setuju sama Mas Andi tuh. Jadi sudah selesai memang masalahnya. Sudah selesai, ya. Sehingga seperti teori kaca spion itu loh. Melihat ke belakang untuk maju ke depan kan. Nah ini kan juga begitu tuh tadi Bang Sandi mengajaknya. Ya. Jadi memang sudah selesai. Dan kalau kemudian tadi Mas Sandi sudah mengatakan memang ada uang saya, kemudian Mas Anies mengatakan bukan uang Bang Sandi, mungkin ada beberapa yang juga disumbangkan karena kan memang isi suratnya adalah Mas Sandi ini menjamin gitu ya, sehingga pada saat Mas Sandi katakan selesai, kemudian Mas Anies juga mengatakan sudah selesai, ya memang sudah selesai gitu. Jadi dan Mas Anies juga sudah selesai masa jabatan sebagai gubernurnya, sekarang menapak sebuah tangga yang baru ya, sehingga memang tidak perlu didiskusikan lagi, sudah selesai gitu Mas Jaya gitu kira-kira. Artinya ini Anda melihatnya kenapa ini baru dimunculkan begitu? Oh, ya kalau baru dimunculkan kenapa itu kan nanti Bang Jerry tuh bagiannya. Kalau waktu saya masih kalau dari pihak Mas Anies seperti apa melihatnya? Apakah ini menjelang pencalonan dari Mas Anies yang udah ada tiket untuk capres atau seperti apa, Bang Ensat? Iya, ini repotnya nih. Kalau waktu jadi pengawat politik kan kita bebas aja ngomong. Nah kalau ini juga kan dipertanyakan juga kenapa kemudian muncul dan munculnya juga dari Mas Erwin ya. Dan sebetulnya pada saat Mas Anies menelpon saya itu, instruksi pertamanya beliau itu salah satunya adalah, Hen, coba tolong dijaga supaya isinya tidak perlu dibahas, tapi yang perlu diklarifikasi adalah tentang hal-hal yang memang ditanyakan. Karena memang di sana ada nama-nama yang dihormati oleh Mas Anies untuk tidak dikeluarkan ke publik. Gitu. Ini yang dimaksud pihak ketiga ini? Berarti? Bukan, ada nama-nama kan. Nama-nama lain berarti ya? Kan sudah tahu Mas Jaya pasti. Oke, ini teman-teman dari Mas Anies atau dari siapa? Investor atau seperti apa sebetulnya, Bang Ensat? Kalau yang di ini nama-namanya ada seperti yang di surat itu media sosial itu aja, nama-nama itu aja, dan awalnya kan memang tidak ingin dikeluarkan ya. Sehingga memang intinya dari Mas Anies pun juga sebetulnya sudah selesai masalahnya, tidak perlu diperpanjang lagi gitu. Ini mungkin kan keceplosan. Tadi itu pertanyaan yang menarik dari Mas Jaya tuh pasti akan menarik juga dijawab oleh Bang Jerry atau Bang Fahri dan juga Bang Habibur Rahman ya. Baik, sebelum saya akan ke Bang Fahri sama Bang Jerry, saya akan ke Bang Habibur Rahman. Masih mendengar suara kita di studio ya Bang ya? Ya, masih. Bagaimana komentar nih terkait dengan apa yang tadi sudah diungkapkan oleh Bang Sandi? Ini menjawab pertanyaan dari Mas Anies mungkin, atau klarifikasi dari Mas Anies di podcast dari Maririana kemarin. Bang Habibur Rahman. Ya, saya pikir kita ya sudah benar kata beliau-beliau tadi, kita tutup buku soal perdebatan tekstual ya perjanjian-perjanjian tersebut, karena pihak-pihak yang berkepentingan langsung pun menginginkan seperti itu ya. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk memperpanjangnya. Cuma memang kita perlu mengklarifikasi diskursus yang timbul akibatnya. Seperti tadi misalnya Anda Bung Wijaya katakan ini bagian dari permufakatan jahat dan lain sebagainya. Itu yang menurut saya kita juga bingung kok bisa sejauh itu. Semena-mena ya Saudara Wijaya mengatakan hal seperti itu. Saudara Wijaya ini tahu nggak permufakatan konteks hukum apa? Oke. Itu perencanaan kejahatan. Baik. Ya, yang memang bisa langsung dihukum. Jadi nggak bisa. Ya saya juga nasihati ke teman-teman. Saya kasih saran ke teman-teman. Hati-hati juga dalam memilih kalimat, jangan mentang-mentang pers ada jawab selesai. Tapi itu kan akan membawa hal buruk. Kita bertanggung jawab mengedukasi publik kita, gitu kan ya. Kalau Anda sekelas Bang Raka mengatakan ini permufakatan jahat, pertanggung jawaban Anda seperti apa? Baik. Bagaimana Anda membuktikan ini permufakatan jahat? Tapi setelah tadi ya Pak Sandi bilang ya, saya juga baru ngeh. Ini adalah ikhtiar, ini adalah cara, ini adalah upaya bagi orang-orang tersebut ya, dan bagi kita semua yang waktu itu terlibat mengatasi persoalan biaya dalam pemilu, dalam pilkada. Besar sekali biaya ya, kalau mau dibilang iuran-iuran semua kita iuran gitu kan. Nah itu ikhtiar dengan membangun yang namanya gotong royong. Nah itu salah satu cara. Jadi kita harus progresif, harus lebih maju ya, daripada mempermainkan gimmick-gimmick hanya untuk mencari atensi publik
tapi nggak bisa dipertanggungjawabkan, dan ini mengganggu dalam konteks edukasi publik. Oke. Ya, sembarangan gitu kan. Itu mesti mesti diralat, saran saya. Nggak bisa enaknya ngomongin permufakatan. Kasihan orang-orang itu. Gitu. Ya, Bang Habibur Rahman, saya mengutip pembicaraan dari Bang Fahri, ini langsung dijelaskan Bang Fahri terkait dengan utang piutang ini menimbulkan pemufakatan jahat begitu. Saya mencoba untuk mengklarifikasi terkait dengan tadi di opening, saya mengutip pembicaraan dari Bang Fahri. Bang Fahri mungkin bisa menjelaskan ini. Iya, pertama pemilu itu peristiwa publik, jadi bukan peristiwa privat. Ya. Karena itu di dalamnya itu ada serangkaian norma dan aturan yang tidak bisa kita privatisasi. Kalau ada wilayah privat itu jangan ditulis. Jangan ditulis. Ya. Sebab kalau terbongkar seperti ini, di sana ada unsur-unsur yang dapat ditagih oleh publik sebagai konfirmasi dan pertanggungjawaban. Makanya sekali lagi itu nggak bagusnya karena ditulis. Tapi kan perjanjian ini kan banyak, Bang. Tidak boleh ditulis supaya tidak ketahuan. Atau kalau ditulis jangan ketahuan. Jangan ketahuan. Jadi misalnya angka pinjaman itu kan nanti dikonfirmasi ke pajaknya Sandi. Ya. Ya alhamdulillah kalau itu beres misalnya. Tapi akan dikonfirmasi ke biaya kampanye. Itu kan juga nanti timbul masalah kalau biaya kampanye dengan biaya pinjamannya itu beda gitu. Jadi begini, akalnya itu gini. Ya oke lah kita bilang ini udah jangan diperpanjang, oke. Tapi ada kesalahannya. Kenapa dia ditulis, bahkan saya dengar pakai lawyer segala, itu tidak boleh. Karena tradisi ini juga dalam demokrasi itu jelek gitu. Pembiayaan pemilu di luar yang diatur oleh negara itu tidak boleh kita izinkan. Ya makanya sebenarnya semuanya harus transparan dalam pengertian begini. Kalau misalnya seseorang menyumbang, undang-undangnya bukan belum ada, sudah ada undang-undangnya. Jadi berapa individual boleh menyumbang. Hati-hati itu. Seorang individu tidak boleh menyumbang lebih dari yang ditetapkan oleh undang-undang. Sebuah perusahaan tidak boleh menyumbang lebih yang ditetapkan oleh undang-undang. Karena ini adalah wilayah publik. Nah, tapi baguslah kan sekarang ini kan kita anggaplah ini adalah insiden-insiden yang terjadi pada masa lalu. Ya, kalau saya mau menggali ini ya karena ini kan mungkin kalau Sandi dengan Anies ini kan bagusnya buat Pak Anies kan orang jadi tahu kasihan Pak Anies ini memang orang nggak punya uang, ya kan? Tapi sebenarnya orang sebaik dia sebaiknya jangan diseret untuk bikin perjanjian seperti itu sebab itu nanti kan mencederai dia juga. Kalau mau dukung Anies ya dukung aja dan kita berharap sebenarnya di dalam banyak pemilu yang akan datang ada orang-orang baik seperti ini didukung, tapi nggak usah disuruh berjanji dan nggak usah disuruh berhutang. Artinya solusinya apa? Kalau dukung saja orang kayak begini. Karena memang sebenarnya yang harus kita perbaiki dari pemilu kita yang akan datang adalah harusnya memang orang-orang baik itu yang punya pikiran, punya idealisme masuk ke dalam politik dan tidak perlu diberi beban. Untuk berjanji, apalagi perjanjian itu dibuat di belakang layar. Cukuplah janji yang dibuat itu adalah janji yang dibuat di hadapan publik. Jangan dia, ini uang masih, yang ini mah kecil ini 50 miliar. Saya tahu ada yang triliun-triliunan, ya kan? Saya tahu itu ada yang, udah lah, kita ini kan orang politik lama, jadi tahu lah gitu. Ini kecil mah ini, tapi ini kan kasihan menandakan Anies memang nggak punya uang gitu. Tapi orang kayak begini jangan dikasih beban dong, kan seharusnya gitu. Dan akan banyak orang-orang yang pintar, orang-orang yang punya idealisme seperti Anies ini, ya jangan dia disandera, jangan dia disuruh berhutang, jangan ada transaksi-transaksi di belakang yang itu mengotori kebaikan dia nanti, idealisme dia dalam menjalankan pemerintahan. Sebab ini ini adalah problematika di dalam demokrasi kita. Dan ini ada teorinya, political funding ini lama dibahas oleh ahli-ahli politik kayak Bung Hensat itu tahu itu bahwa political funding itu diantara yang penting kita bahas. Dan diantaranya political funding mengatakan ya dibiayai oleh negara atau oleh privat. Tapi kalau kita biayai oleh privat seperti di Amerika Serikat itu harus ada auditnya itu. Karena audit itulah yang menyebabkan kemudian clear semua kemungkinan perjanjian dan pembiayaan itu masuk ke ranah audit negara, diaudit oleh BPK. Dan setelah laporan dinyatakan bersih maka tidak ada lagi. Kan ini kan yang begini-begini ini kan
nanti kalau orang konfirmasi BPK, apakah ini pernah diaudit? Minta ke KPU, apakah lampiran ini pernah masuk ke KPU? Nanti jadi masalah. Ya sudah jangan. Sudahlah kita hentikan aja yang begini-begini. Ini mah kecil ini yang 50 miliar ini. Triliun-triliunan banyak gitu. Ya. Tapi ya ini kita ajakannya Bang Sandi kita terima karena memang banyak dari pemilu kita ini yang harus kita perbaiki, bukan cuma soal political funding. Saya kan udah teriak-teriak soal jadwal ya kan. Ini juga jadwalnya kacau. Coba kalau hari ini nih kita ada perdebatan antara partai politik, nggak akan keluar yang gini-gini. Ya. Ini kan karena jadwalnya kacau, belum apa-apa kita udah ngomong soal ini gitu loh. Padahal partai politik harus ngomong dulu gitu. Nanti kita akan bahas terkait dengan penjadwalan atau segala macam. Tapi Bang, ini terkait dengan apa yang komentar Anda terkait dengan utang piutang yang berpotensi menimbulkan pemufakatan jahat. Artinya ini seperti apa, Bang Fahri? Uang itu kan dibayar. Uang itu kan ada komitmen, ya kan? Nanti kalau menang, dia bilang nggak usah dibayar. Kenapa nggak usah dibayar? Kalau menang. Kalau menang tidak usah karena dibayar. Sudah ada kekuasaan. Nah itu masalah. Tapi kita bisa kan pakai teori etikat baik. Oh nggak gitu dong. Masalahnya di mana artinya? Ya kalau ada kekuasaan. Anda artikan sebagai balik modal atau? Oh iya dong. Loh yang kita bahas ini tentang korupsi pejabat publik yang ditemukan oleh KPK kan semua tentang ini. Jadi kita nggak perlu mengasumsikan semuanya itu seolah-olah ada etikat baik. No. Itikat baik berhenti pada orang. Yang kita mau perbaiki adalah sistem. Jangan ada perjanjian di belakang layar dengan siapapun, dengan kandidat. Cukup berhenti di situ aja. Ini kecil nih 50 miliar nih. Ada yang triliun, saya tahu ada yang triliun. Bahkan ada yang triliun, siapa saya itu? tahu gitu. Siapa? Saya lihat bisa uangnya. Dibuka Bang, kalau misalnya untuk yang triliunan ini begitu. Ternyata ada yang lebih besar begitu ya? Ada banyak yang lebih besar. Tapi ini warning, udah nggak usah lah gitu. Ya, saya terima kasih kepada sebenarnya Bung Sandi sama Pak Anies gitu ya. Anggap aja ini kita mewarning masa depan dan sebagai calon, sebagai kandidat kita harus address ini. Enough is enough. Yang begini-begini nggak boleh ada di masa depan kan begitu. Baik, saya akan minta tanggapan Bang Jerry tambahan singkat saja sebelum nanti saya akan minta tanggapan dari Bu Loli. Iya, saya kira kalau kami sebetulnya Bang Fahri agak kalau soal-soal seperti ini nggak bisa dipublikasi, memang mestinya dia bagian dari perjanjian internal yang nggak untuk publik ya. Tapi kita nggak tahu ya, mungkin ada kecewaan sana sini sehingga dia muncul di publik ya. Tapi ada kecewaan sana sini? Ya mungkin. Kenapa soal internal ini keluar ke publik seperti sekarang, apalagi dalam kontestasi pemilu menuju 2024, kita nggak tahu gitu ya. Kenapa itu? Makanya pertanyaan Bung Henry itu kan kenapa ini dimunculkan di beberapa media. Itu kan pertanyaannya Wijaya itu. Iya, tapi maksudnya begini, saya yakin ya praktek seperti ini di banyak kandidat juga terjadi, gitu ya. Tapi tidak terpublikasi Bang Fahri ya. Ini mungkin ya terpublikasi. Nah itu juga justru jadi pertanyaan. Tapi maksud saya begini, sebetulnya dengan publikasi ini ada baiknya juga gitu. Kita jadi tahu bagaimana percakapan atau negosiasi di belakang terkait dengan bagaimana dana kampanye harus dibiayai. Nah tetapi memang ada konsekuensi lain. Orang bertanya sekarang 50 miliar ini dari siapa saja? Kan gitu. Nah kalau dari orang per orang atau dari lembaga sebagaimana tadi Bang Fahri bilang, itu ada batasannya. Ini kan dilihat sebagai ini Bang Sandi yang memberikan kan gitu. Itu satu. Lalu yang kedua begini, kenapa kalau menang tidak perlu dikembalikan, tapi kalau kalah itu dikembalikan. Itu pertanyaan paling serius juga, gitu loh. Jadi kalau menang nggak usah dikembalikan itu loh. Sementara kalau kalah dikembalikan. Kalau kita bicara dari sisi, ya kita hargai keikhlasan ya. Tapi kita kalau bicara dari sisi keikhlasan nggak nyambung ini, gitu loh. Ya orang bisa curiga kalau dia menang tidak perlu dikembalikan, tapi mungkin ya kita berasumsi nih dikembalikan dengan cara lain, bisa saja. Contohnya bisa saja. Entah proyek, entah apa, kita nggak tahu. Gitu. Tapi ketika menang tidak dikembalikan itu menjadi problem, gitu loh. Itu menjadi problem dan
kalau kan begini, kalau dikembalikan juga jadi aneh. Ini bukan sumbangan dana kampanye, tapi pinjaman dana kampanye. Nggak ada aturannya juga itu tentang pinjaman dana kampanye. Pinjaman dana kampanye yang tidak diatur begitu ya. Nanti saya akan tanyakan. Aturan yang ada adalah sumbangan. Kalau orang mau menyumbang, nggak boleh ada embel-embelnya. Bayar nggak bayar itu nggak ada urusan lagi. Orang disumbang kok. Namanya ini sumbangan dana kampanye. Sumbangan dana kampanye harusnya memang diatur begitu. Ada aturan secara jelas. Ada kerelaan dan itu nggak ada embel-embel harus dikembalikan, nggak ada dalam aturannya. Nanti saya akan tanyakan ke Bu Loli seperti apa terkait dengan kejelasan dari sumbangan dana kampanye. Usai jeda saudara, tetap bersama kami di Fokus Terkini TVRI. Kami kembali saat lagi.